kita ikuti aturan ibadah dengan baik ya. Yang pertama, jangan lupa mandi biar semangat memuji Tuhan. Jangan lupa sikat gigi biar makin wangi dan berpakaian rapi biar makin cantik dan ganteng. Yang kedua, pinjam handphone papa atau mama, bisa laptop, juga televisi. Minta orang tua untuk memutarkan video sekolah minggu. Yang ketiga, duduk tenang, jangan bermain apalagi sambil baring. Ingat, kita akan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Shalom. Selamat hari Minggu. Dalam rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, mari kita menyembah Tuhan kita. Nah, adik-adik, mari bangkit berdiri, kita menyanyikan Kawanku Ini Hari Minggu. Ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Kawanku, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 7. Ingatlah, jangan lambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Adik-adik, kita percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masalah yang sedang saya hadapi sekarang adalah tentang belajar online. Karena penjelasan dari guru kurang jelas dan kurang memuaskan. Terima kasih. Pengen ketemu sama itu adik, kakak, sepupu, adik sepupu, sama nenek, kakek, sama bu guru yang ada di sekolah sama di sekolah minggu. Tapi karena ada corona, jadi tidak bisa ketemu dulu karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Masalah yang membuat saya sedih adalah karena saya dimarahi oleh orang tua karena saya tidak mendengarkan nasihat orang tua. Terima kasih. Juan, Mami mau tanya, apa sih akhir-akhir ini jadi permasalahannya Juan? Tentang corona pastinya. Oh, emang kenapa? Tentang corona. Tentang corona itu karena aku jadi nggak bisa main lagi keluar. Oh. Makanya kakak Desti nggak bolehkan aku. Makanya aku pernah langsung masuk aja. Gitu.
Oh, Kak, jadi permasalahannya Juan nggak bisa main-main karena virus corona itu ya? Iya. Oh, jadi iya kita kan harus jaga kesehatan dan jaga jarak, Dek. Iya. Nah adik-adik, itu tadi cerita dari beberapa teman kita tentang kesedihan dan masalah yang mereka hadapi. Adik-adik tahu siapa yang menghibur, menolong, dan memberi kemenangan saat adik-adik merasa sedih, saat sedang dalam masalah? Ya, benar sekali, Tuhan Yesus. Untuk itu, marilah selalu meminta pertolongan dan bersandar kepada Tuhan. Teman, mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan selalu berjalan di depan kami. Tuhan senantiasa menolong kami dan memberi kemenangan. Tuhan, teguhkan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih kepada Adik Marlo yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekarang kita akan membaca Mazmur secara berbalasan ya, dari Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita aminkan Mazmur pujian kita yang telah kita baca secara bersama-sama dan kita memuji Tuhan, ku menang, ku menang. Hai teman-teman, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan sungguh baik bagi kami, sehingga hari ini kami kembali beribadah kepadamu dalam ibadah sekolah minggu. Tiba saatnya kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua agar kami dapat memahami isi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Riel sudah membawa kita doa hari ini untuk cerita dan pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kalau kita jahat, orang senang gak sama kita? Tentunya tidak ya. Ya, jadi kalau orang jahat itu, orang tidak akan senang sama dia. Nah, sama dengan pemerintahan Ehud pada waktu itu. Setelah Ehud mati, orang Israel mulai jahat, berbuat semaunya. Sehingga saat itu mereka ditindas oleh Raja Yabin di bawah pemerintahan Sisera di lapangan sebagai panglima tentara. Nah, mereka itu diperintah selama 20 tahun. Begitu lama tersiksa bangsa Israel pada waktu itu.
Sehingga orang Israel merasakan begitu dalam penderitaan mereka. Nah, sehingga mereka sadar, baru berseru kepada Tuhan, tolong kami Tuhan, kami sudah sangat menderita di bawah siksaan Sisera. Nah, saat itu doa mereka didengar oleh Tuhan, dan Tuhan memanggil Deborah untuk menolong bangsa Israel pada waktu itu. Dan Deborah saat itu memanggil Barak untuk membantu dia untuk bersama-sama melawan Sisera. Nah, saat itu Deborah mendatangi Barak bahwa ada panggilan Tuhan untuk kita kerjakan bersama-sama. Berangkatlah ke Gunung Tabor bersama dengan 10.000 orang. Lalu Barak menjawab, kalau Deborah bersiap berangkat, saya juga bersiap berangkat. Lalu jawab Deborah, ya saya siap. Ayo kita berangkat. Nah, saat itu didengar oleh Sisera bahwa orang Israel ini bersama dengan Barak sudah berangkat ke Gunung Tabor. Lalu segera juga Sisera ini menggerakkan pasukannya dan keretanya sebanyak 900 kereta besi. Lalu berangkat melawan Barak dan Deborah. Tetapi Tuhan bertindak waktu itu karena memang Tuhan yang menyuruh Barak dengan Deborah untuk berperang saat itu. Sisera maju bersama dengan keretanya, dengan tentaranya, tetapi dengan kuasa Tuhan mereka dikacaukan, kacau balau. Sehingga dengan bebas Barak dan tentaranya menebas mereka. Bang, 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 hancur semua. Tidak ada dari pasukan Sisera yang tersisa, kecuali Sisera sempat turun dari keretanya melarikan diri. Lari pontang-panting. Tapi dilihat oleh Barak dan diikuti. Sehingga tiba di suatu kemah, yaitu kemah Yael. Lalu Yael katakan, masuklah. Lalu Sisera masuk. Karena saking lelahnya mereka tidur, lalu diselimuti oleh Yael. Lalu Sisera bilang, ayo berdiri di depan pintu. Kalau ada yang datang mencari orang, bilang tidak ada orang di sini. Tetapi dengan perintah Tuhan, si Yael mengambil patok kemah, lalu ditancapkan ke pelipis Sisera sampai ke tanah. Kemudian Sisera waktu itu mati. Lalu si Barak datang. Kemudian Yael bilang, masuklah. Di sini ada orang yang kamu cari. Tetapi Barak melihat, oh ternyata Sisera sudah mati. Tidak bergerak-gerak lagi. Nah, itulah adik-adik kuasa Tuhan. Kalau kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita semua. Karena itu, jangan kita pernah meninggalkan Tuhan dalam keadaan apapun. Baik kita susah maupun senang, dalam pergumulan yang berat sekalipun, serahkan seluruh pergumulan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhan memberi kemenangan kepada umatnya.
Tuhan memberi kemenangan. Adik-adik, pembacaan kita pada hari ini yaitu terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31. Tetapi yang kita akan baca hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 22 sampai 24. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan, di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Amin. Hai teman-teman, hai kapalan. Minggu ini dari Hakim-Hakim 5 ayat 31a. Firman Tuhan berbunyi, demikianlah akan menasah segala musuhmu, ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Firman Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, kita akan berdoa Bapa kami yang akan dipimpin oleh teman kita, Okseli dan Quina. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur karena sangat banyak berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan memberikan persembahan. Ada nats persembahan dari Mazmur 7 ayat 18 yang berbunyi, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Amin. Sambil memberikan persembahan, mari adik-adik kita bernyanyi, "Dilah yang baik." Tuhan sudah memberikan Yang terbaik, apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Tuhan Pasti balaskan
Adik-adik, mari kita tenang. Kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada hari ini. Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyerahkan persembahan kami. Terimalah persembahan kami itu ya Tuhan, supaya boleh digunakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa pula ya Tuhan, bahwa pada hari ini Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati firman-Mu yang kami sudah dengarkan hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bekal bagi kami, secara khusus bagi anak-anak kami, walaupun hanya sebagian besar berada di rumah masing-masing, tetapi itu tidak menghalangi kami untuk selalu setia mendengarkan firman-Mu dan beribadah kepadamu. Hari ini kami kembali berdoa untuk kehidupan kami semua. Berkati kami dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau tetap memberikan semangat bagi kami, memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh mampu untuk bertahan melawan penyakit corona ini. Bapa di surga, berkati kami selaku anak-anak-Mu dalam menempuh pendidikan masing-masing, mulai dari tingkat TK sampai SMP. Tuhan, Engkau memberikan kepandaian kepada kami, dan secara khusus pada masa-masa ini Tuhan, pada umumnya kami belajar dari rumah. Perlengkapi kami ya Tuhan dengan fasilitas yang ada, supaya semua pelajaran kami boleh ikuti dengan baik. Tuhan Bapa di surga, berkati juga para pelayan-pelayan-Mu dalam lingkup sekolah minggu. Engkau kiranya tetap memberikan semangat supaya guru-guru sekolah minggu ini selalu memberikan diri untuk melayani dan selalu memotivasi anak-anak untuk selalu giat beribadah kepadamu. Tuhan Bapa di surga, berkati seluruh program yang ada di dalam lingkup SMGT, berkati pengurusnya, berkati semua pembimbing sekolah minggu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk masa-masa corona ini, Engkau kiranya memberkati pemerintah kami yang sudah berupaya semaksimal mungkin dalam pengadaan vaksin. Biarlah semuanya itu dapat berjalan dengan baik, sehingga pada saatnya nanti kami akan mendapatkan vaksin itu, sehingga kami kembali beraktivitas seperti sedia kala. Bapa di surga, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin dalam pergumulan. Tuhan, Engkau memberikan semangat. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Tuhan, Engkau datang melawat mereka masing-masing. Bapa di surga, sempurnakan doa syafaat kami pada hari ini. Dan terima kami di dalam Yesus Kristus. Adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 5 ayat 31a. Demikianlah akan binasa segala musuhmu, ya Tuhan.
tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Amin. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita menyanyi Mari Kerja Sama-sama. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Ada pesan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Jaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Yang pertama, Rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. yang kedua, Selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah. yang ketiga, Makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. yang keempat, Jaga jarak dan hindari kerumunan. dan yang paling penting adalah selalu berdoa dan baca Alkitab. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Sampai jumpa. Yeay!